Film diawali dengan diperlihatkan dua remaja yang sedang healing menepi di pinggir danau. Ada si cewek bernama Teresa dan si cowok bernama Caleb. Ternyata bukan mereka berdua saja yang di sana. Mereka masih memiliki satu teman lagi yang bernama Jessica. Namun kini Jessica sedang sakit sehingga hanya bisa berbaring di atas kasur. Shouldn't you go see if Jessica is feeling any better? Karena khawatir dengan kondisi Jessica, Teresa pun kemudian menghampiri Jessica yang sedang berbaring tak berdaya di atas kasur. Hey, how you feeling, cuz? Alih-alih Teresa menanyakan keadaannya, tiba-tiba saja Jessica mengigau mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang saat itu dibaca oleh Teresa. Let me in. Let me in. A child's face looking through the window. Yet still it wailed. Let me in! Seketika itu juga Jessica terjatuh dari kasur dan saat Teresa mendekatinya, tiba-tiba dengan kepala yang sobek, Teresa kembali menghampiri Caleb di pinggir danau, disusul oleh Jessica yang datang mengambil drone dan membenturkan baling-balingnya ke kepalanya sendiri. Dengan bodohnya, si cowok ini malah loncat ke danau dengan motif menyelamatkan Jessica. Dan ya, kalian tahulah apa yang akan terjadi. Dan inilah Evil Dead Rise tahun 2000 Telolekor. Shin kemudian memperlihatkan satu hari sebelum kejadian itu di suatu apartemen tinggallah sebuah keluarga. Ada sang ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya bernama Bridge, Danny, dan Casey. Hari itu keluarga ini kedatangan tamu yang tidak lain adalah adiknya Ellie yang bernama Beth. Beth sendiri berencana ingin menginap di tempat itu untuk sementara waktu. Ellie tentu saja mengizinkannya, namun ia dengan berat hati mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Hal ini dikarenakan pihak developer apartemen berencana akan merenovasi apartemen tersebut. In a month. We're out. Having a new place? Yeah. Crazy, obsessive fans over there. Casey kerap bermain dengan boneka kepalanya dan ia memberikan nama boneka ini Stephanie sebagai penjaga dari makhluk halus yang datang karena gedung ini adalah sebuah gedung tua. Friend cast? She's called Daphne. Oh, hey Daphne. Ellie kemudian menyuruh anak-anak membeli pizza agar bisa berbincang empat mata bersama Beth. Setelah itu, Beth ingin memberikan ayah mereka hadiah, namun ternyata suami Ellie telah 2 bulan kabur dikarenakan ia tak sanggup membayar uang sekolah anak-anak. Ellie sudah menghubungi Beth untuk meminta bantuan uang. Beth tak pernah menjawabnya, oleh karena itu Beth merasa menyesal karena tak menjawab telepon dari kakaknya itu. That was 2.5 months ago, Beth. Ellie, we need to talk this through properly. Hingga akhirnya Ellie pun memaafkannya. Ellie pun bertanya mengapa Beth datang ke sini. Beth pun menjawab ia memerlukan bantuan, namun belum sempat berkata kalau dia hamil, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengejutkan semua orang. What happened? Stay quiet! Akibat gempa itu basement menjadi retak dan pizza yang baru mereka beli kini menjadi hancur. Dari retakan itu Danny melihat sebuah lubang dan ternyata lubang itu bunker tua. Danny pun memberanikan diri masuk ke dalam bunker itu. Ia mengecek satu persatu berangkas yang ada di sana berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun ia malah menemukan sebuah foto berisi beberapa orang pendeta dan sebuah kaset piringan hitam. Setelah mengambilnya, ia pun mendengar suara. Di tempat itu, Danny menemukan berangkas besar berlubang. Dan saat mengambil isinya, ternyata itu adalah sebuah buku kuno. Di sisi lain, Ellie dan Beth panik karena anak-anak tak kunjung pulang pasca gempa tadi. Ellie sempat meminta bantuan kepada tetangganya yang bernama Gabriel. Di sana juga ada seorang bapak, kita panggil saja Daddy. Dia pemilik kucing di atas ventilasi. Untungnya anak-anak kembali dengan selamat sehingga Ellie pun menjadi tenang. Ellie membereskan rumah pasca gempa tadi. Di sisi lain, karena penasaran, Danny pun membawa buku tersebut. Awalnya buku itu tidak bisa dibuka, namun setelah Danny mencoba membukanya, tiba-tiba jari Danny terluka dan meneteskan darah. Akibat tetesan darah luka tersebut, buku itu menyerap darah Danny dan perlahan-lahan mulai terbuka.
Bridge menyuruh Danny mengembalikan buku itu ke berangkas tempat asal buku tersebut. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan piringan hitam yang ia bawa. Dari piringan hitam ia pun mendengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan rincian catatan tentang sebuah buku bernama Notorum Demonto. Dalam rekaman tersebut mengungkapkan bahwa pendeta tersebut telah melakukan penelitiannya secara rahasia. Buku ini terbuat dari daging manusia dan tintanya berasal dari darah. Danny memutar rekaman kedua yang kali ini sang pendeta membacakan jampi-jampi mantra yang ada di dalam buku tersebut. Di sisi lain terlihat Ellie turun menggunakan lift membawa pakaian kotor menuju laundry. Pendeta itu terus saja mengucapkan mantra-mantra buku tersebut memanggil iblis datang ke apartemen. Ya, Ellie pun dirasuki iblis yang dipanggil dari buku kematian tersebut hingga akhirnya Ellie pun terjebak. Di dalam lift, Ellie terus-terusan diteror oleh sosok tak kasat mata itu hingga Ellie sepenuhnya dirasuki oleh iblis jahat tersebut. Sebab Ellie, lampu lantai mereka pun tiba-tiba mati. Beth pun mengecek keadaan keponakannya Brett dan yang lain. Untungnya mereka baik-baik saja. Dan saat mereka mengecek ke kamar Ellie, mereka tidak menemukannya. Where is she? Tak lama kemudian, tiba-tiba Ellie muncul dari kegelapan. Mom? Ia pun berjalan ke kompor dan memasak telur dengan sangat aneh. What's up, sis? We were together sitting in a tall mallet. It was the perfect day. I wanted to cut you all open and Dengan tubuh yang dirasuki iblis jahat, Ellie merangkak dan memuntahkan cairan berwarna putih. Dengan setengah kesadaran, ia kemudian memohon kepada Beth untuk menjaga ketiga anaknya sebelum akhirnya dia pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka segera membawa Ellie ke rumah sakit, namun karena liftnya rusak, mereka harus menggunakan tangga, akan tetapi setelah dicek tangganya menghilang. Kini Ellie telah dinyatakan meninggal. Beth membawa Ellie ke kamar Gabriel karena Beth tidak ingin membuat anak-anak khawatir. Gabriel berinisiatif mendoakan Ellie menurut kepercayaannya agar ia tenang di alam sana. Seketika Gabriel ingat kalau di tempat ini ada tangga darurat namun pintunya harus dibuka secara paksa. Di kamar, Casey terlihat ketakutan dan ingin ayahnya pulang kemari. Gabriel dan Daddy berusaha membuka pintu darurat itu yang di sisi lain, Beth yang menjaga Ellie pun tiba-tiba... Hey, Betty Boo. And, Beth, you have to. Burning alive. Ya, Ellie tiba-tiba saja bangun. Beth menjadi senang, namun Beth tidak menyadari ada sosok yang saat ini menguasai tubuh Ellie. Hingga tubuh Ellie terasa sangatlah panas. She's burning up. Sehingga mereka memasukkannya ke dalam bak mandi. Ketika direndam, tiba-tiba saja tubuh Ellie menggigil hebat dan menjadi agresif. Lalu... Mommy's with the maggots now. Ellie kini yang dirasuki iblis menyerang secara membabi buta. Bridget teriak dan itu membuat Ellie berhenti sejenak. Don. Untung saja yang terkena hanyalah bagian pipi Bridget dan akhirnya Danny berhasil memukul Ellie.
Melihat ada mangsa Gabriel tetangganya, Ellie pun menyerang mereka. Naas, mata Gabriel tercongkel oleh Ellie dan Beth mengambil kesempatan itu untuk secepatnya mengunci pintu. Grab the cabinet. Beth mencoba mengintip melalui lubang pintu. Di sana, ia melihat Ellie membantai semua orang. Tak lama kemudian, terlihat Daddy datang membawa senapan, namun Ellie berhasil menumbangkannya. Sesaat kemudian, Bridget yang merasa kejadian ini ulah akibat dari buku kematian tersebut langsung memaki-maki Danny yang telah mengambilnya. Di tengah rasa bersalah, Danny pun mengajak bibinya ini untuk melihat buku yang dimaksud. Lantas Danny pun juga menjelaskan jika ia juga memutar sebuah piringan hitam yang berisi rekaman pendeta membacakan mantra-mantra iblis. Di sisi lain, Bridget menunjukkan tanda-tanda keanehan dan ia pergi ke dapur. Sementara itu di sisi lain terlihat Casey terbujuk dengan panggilan ibunya yang merayu Casey dengan lagu kesukaannya untuk mendekati dan membukakan pintu untuknya, dan tiba-tiba